Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip di dalam kurikulum. Yang pertama itu ada prinsip aktivitas, kedua prinsip motivasi, ketiga prinsip individualitas, keempat prinsip lingkungan, lima itu prinsip konsentrasi. Baik, selanjutnya itu taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Biamin Blom 1 mengemukakan taksonominya yang meliputi kewasan, satu kognitif, kedua efektif, ketiga psikomotor. Biamin Blom mengonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain efektif dikembangkan oleh Krautwald dan domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. Baik, selanjutnya itu penerapan pengukuran. Yang pertama itu ada menentukan tujuan pembelajaran, kedua itu penggunaan instrumen pengukuran, dan yang ketiga itu evaluasi pembelajaran, keempat analisis data hasil pengukuran, dan kelima itu penggunaan hasil untuk meningkatkan kurikulum. Taksonomi Merrill mendefinisikan proses pembelajaran melalui 5 elemen dasar yang disebut prinsip-prinsip pembelajaran. Elemen-elemen ini adalah konsep. Yang pertama itu adalah ada konsep, mengidentifikasi, mengetahui atau keterampilan yang ingin diajarkan. Yang kedua itu contoh. Contoh itu seperti memberikan contoh nyata dari konsep yang diajarkan untuk mempelajari pemahaman. Yang ketiga itu latihan. Latihan ini menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berlatih dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Yang keempat itu umpan balik. Umpan balik itu yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif setelah latihan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman. Yang kelima itu transfer. Transfer itu mengajarkan siswa bagaimana menerapkan keterampilan atau pengetahuan baru dalam konteks. Baik, yaitu dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah kumpulan rencana dan pedoman yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi guru dan pihak terkait dalam menyusun materi ajar, kegiatan belajar, dan penilaian yang sesuai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Elemen penting dalam dokumen kurikulum yaitu ada tujuan, konten, metode pembelajaran, penilaian, dan yang terakhir itu ada sumber daya. Selanjutnya itu bahan ajar dan perangkat pembelajaran. Bahan ajar adalah semua materi, sumber, dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep dan mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa buku teks, modul, video, artikel, alat peraga, dan sumber daya digital lainnya. Fungsi utama bahan ajar adalah untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pembelajaran, dan mendukung pengembangan keterampilan siswa. Itu adalah program pengembangan karakter. Program pengembangan karakter itu ada beberapa. Yang pertama itu program pendidikan karakter, kedua program pembelajaran sosial dan emosional, dan yang ketiga itu program kebijakan, dan yang keempat itu ada program anti bullying, yang terakhir itu ada program keterlibatan orang tua. Itu program pembelajaran remedial dan pengayaan. Program pembelajaran remedial dan pengayaan ada dua pendekatan penting dalam pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan
yang berbeda. Siswa dalam proses pembelajaran itu program pembelajaran remedial ya. Program ini ditunjukkan untuk membantu siswa untuk mengalami kesulitan dalam memahami materi belajar. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pemahaman siswa 15 agar mereka dapat mengajar tertinggalnya dengan teman-teman sekelas mereka. Selanjutnya program pengayaan. Sebaliknya, program pengayaan dirancang untuk siswa yang telah memahami materi pelajaran dengan baik dan membutuhkan tantangan lebih. Tujuan programnya adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan siswa. Baiknya itu ada evaluasi dan review kurikulum. Evaluasi dan review kurikulum adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan dapat memenuhi tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa.